Baik, Fetizen, kalau ini kita dengar dan marak adanya kasus leptospirosis, sudah saatnya ya kita untuk mencegah supaya kita jangan ditanya. Jangan tanyakan pahamku kini karena kita nggak paham tentang leptospira dan leptospirosis ini. Baik, apa sih leptospirosis dan apa leptospira? Kita konfirm kepada para pakarnya nih ya. Silakan Dr. Guntari, kita ingin kenalkan nih kepada Fetizen tentang leptospirosis. Baik, leptospirosis itu adalah satu penyakit ya, penyakit yang sifatnya zoonosis karena bersumber dari hewan ke manusia. Disebut leptospirosis karena penyebabnya adalah leptospira, ya. Sehingga penyakitnya leptospirosis. Oke, namanya cantik sekali ya dok ya, leptospira gitu. Dokter Mursid bisa menceritakan kenapa dia dari nama itu mungkin agennya dari leptospirosis ya, tentang leptospira itu sendiri. Siapa dia gitu ya? Ya, seperti yang dikatakan oleh dokter hewan Bu Guntari. Ya. Jadi memang leptospira ini adalah bakteri, dan di mana bakterinya itu dia memiliki karakteristik khusus. Jadi dia memiliki kayak beberapa serovar, bisa ada yang menyebutkan 250 serovar, ada juga yang lebih, beberapa jurnal yang terkait sekarang. Dan ini memang cukup mematikan untuk beberapa host seperti di manusia maupun di beberapa hewan lainnya. Kita yang di FKH mungkin sudah biasa dengar istilah serovar ya dokter ya, tapi teman Fetizen ini bertanya-tanya apa itu serovar dok? Boleh disampaikan tentang serovar di leptospirosis? Ya, untuk serovar sebenarnya itu merupakan karakteristik dari bisa dibilang genetik yang ada di permukaan dari bakteri leptospirosis itu sendiri, dan itu memiliki identifikasi khusus dari masing-masing bakteri dari leptospira serovar itu sendiri. Gitu. Kalau secara umumnya seperti itu. Gitu. Ilustrasinya seperti apa Dokter Guntar ya? Kalau baik. Jadi kalau pada leptospira itu kan ada memang leptospira yang sifatnya patogen, ada yang sifatnya tidak patogen. Patogen tuh menyerang banget gitu ya, yang menyebabkan sakit. Ada yang tidak menyebabkan sakit. Nah, dari yang menyebabkan sakit itu juga ada beberapa spesies jenis. Nah, di dalam spesies itu ada beberapa serovar, di mana apabila seseorang atau seekor hewan ya, dia kalau terserang satu serovar tertentu, dia hanya memiliki kekebalan terhadap serovar itu. Jadi kalau nanti di alam, andai kata dia pernah kena memiliki kekebalan, tetapi nanti dia terinfeksi oleh serovar yang berbeda, walaupun spesiesnya sama, itu dia belum punya kekebalan. Jadi memang kekebalannya spesifik walaupun dalam satu spesies. Biasanya yang banyak menyebabkan itu Leptospira interrogans. Jadi serovar makin lama tampaknya makin banyak ya. Makin banyak kita kenalan nih sama serovar itu ya. Jadi kita menyebut Leptospira itu baru mbahnya ya. Betul. Baru mboknya. Kemudian nanti dia punya anak-anak, punya cucu sampai kita menyebutnya generasi itu atau siapa ya si penyebab leptospirosis itu di level bawahnya spesies ya. Jadi teman-teman Fetizen, spesies saja nggak cukup ya kalau bicara leptospira, tetapi kita perlu di bawahnya spesies itu lebih spesifik lagi namanya serovar tadi. Nah, nama-namanya serovar itu teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, mungkin bisa disebutkan dokter 5 besar deh serovar yang paling berbahaya. Serovar yang paling berbahaya yang banyak pada hewan maupun pada manusia itu Leptospira interrogans ya. Serovar ikterohemoragi. Nah, serovarnya ikterohemoragi. Itu yang paling banyak di manusia maupun di hewan. Kemudian kalau di hewan masih banyak lagi dan biasanya dominan pada spesies tertentu. Misalnya kalau di anjing itu ada serovar canicola.
Nah, kemudian di kucing Tarasofi itu dominan juga. Kemudian di sapi Serovar Harjo. Di domba saya juga pernah menemukan Iteruhimoragi. Jadi memang cukup banyak jenisnya, ternyata dan spesifik ya. Untuk masing-masing spesies itu biasanya berbeda-beda efeknya. Misalnya kalau Serovar Harjo di sapi walaupun itu banyak, itu jarang yang menimbulkan sakit. Pada sapinya. Serovar canicola di anjing, tetapi anjing yang terkena Serovar Bataviae itu juga banyak yang sakit. Jadi memang spesies, tergantung spesies kalau pada hewan. Jadi spesies tertentu dia akan dikenali tertentu terhadap Serovar tertentu. Tetapi Dokter Mursyid, kami membaca publikasi Dokter Mursyid ya yang terkini baru-baru ini, itu bisa beririsan ya dokter ya, antara Serovar A dan B misalnya pada hewan A dan B, atau bagaimana dok? Silakan, mungkin bisa dibagikan ke Vetizen dok. Ya, untuk update terkini memang untuk Serovar itu ada beberapa yang kalau diagnostik yang sekarang itu kan kebanyakan kalau gold standarnya itu MAT. Betul. Jadi menggunakan MAT itu base-nya itu adalah Serovar. Nah, Serovar itu dia memiliki beberapa kit masing-masing sendiri, yang dimana nanti akan mendeteksi kadang satu bakteri itu terdeteksi beberapa Serovar gitu. Tapi nanti mungkin dilihat dari perhitungannya nanti waktu di laboratoris gitu ya. Kadang memang berapa irisan seperti itu. Gitu. Jadi bisa ya, tadi ternyata Serovar tertentu bisa di hewan ABC juga ya. Gitu. Jadi misalnya ini anjing bisa terinfeksi Serovar ABCD juga ya. Betul. Kalau sapi bisa nggak dok? Bisa. Oh iya, bisa juga ya, lebih dari dan satu biasanya Serovar. infeksinya semakin banyak jenisnya, itu semakin menimbulkan gangguan. Nah ini yang menarik Vetizen ini. Yang menarik Vetizen adalah selama ini kita taunya pokoknya kalau bahas Leptospira tikus saja deh. Ternyata muncul ya teman-teman ini banyak hewan juga, banyak spesies hewan juga bisa jadi yang menjadi sumber infeksi. Nah, sumber infeksinya itu istilahnya apa, dokter? Mungkin dokter berdua langsung melengkapi, saling melengkapi gitu. Dokter Mursyid. Ya, sumber infeksi ya. Biasanya yang dari literatur yang sudah kami dapat itu adalah yang paling utama adalah urin. Ya. Jadi karena dari sekresinya kemudian mengalir di aliran airnya dengan kondisi tertentu, yaitu mungkin tenang, jernih, dan istilahnya yang memang pH-nya cukup, kemudian itu menginfeksi mungkin hewan lain ataupun orang lain. Bahkan infeksinya bisa menular melalui luka gitu kan. Dan tanpa peralatan APD yang baik itu akhirnya terjadinya proses infeksi gitu. Oke, Vetizen, baik-baik diingat ya bahwa leptospirosis ini disebabkan oleh bakteri Leptospira, bukan virus ya. Jadi sebenarnya sih masih bisa dikontrol ya sebenarnya dengan agennya yang bukan virus ini sebetulnya. Tetapi kali ini perkembangan terkini menyampaikan bahwa atau ditemukan bahwa ternyata banyak nih ya spesies yang bisa terinfeksi begitu. Atau istilah terinfeksi ini belum tentu dia sakit, tapi dia membawa. Nah ini konfirmasinya istilahnya atau penjelasannya kami mohon Dokter Guntari tentang dia sebagai reservoir itu tadi ya, hewan-hewan tadi. Jadi kalau untuk Leptospira itu dikenal ada maintenance host, ada incidental host. Nah, kalau di maintenance host itu dia kena ada Leptospira, bisa menyebarkan melalui urinnya. Bentar dok, saya juga host di sini. Jadi mungkin teman-teman Vetizen mungkin ini ngebayanginnya kita kalau dulu belajar waktu SD SMP ada host space. Betul. Itu adalah host space ya. Kalau host yang di sini aman lah ini. Jadi yang maintenance space itu dia tidak sakit. Ya, dia tidak menunjukkan sakit, tetapi dia membawa
dan bisa menjadi sumber infeksi bagi orang, hewan lain ataupun lingkungannya. Nah, itu kalau di hewan kesayangan, kucing, kemudian di ternak, ya sebagian besar ternak itu juga tidak menunjukkan gejala sakit. Tapi kalau anjing ada gejalanya ya dokter? Kalau anjing bisa sebagai maintenance host, bisa sebagai incidental host. Nah itu tadi sepertinya dokter Musi juga sudah menyinggung ya tentang tesnya. Bagaimana kita tahu si hewan ini positif terinfeksi Leptospira, dok? Tadi pakai istilahnya uji apa, dok? Uji MAT itu udah paling MAT ya. MAT itu untuk yang serologik, untuk pengujian bahkan sampai ke serovar untuk beberapa uji seperti leptolatek itu kan biasanya, atau ELISA itu hanya tingkat antibodi saja, titer antibodi. Itu dari sampel apa, dokter? Kalau masyarakat memastikan nih hewan peliharaan saya, anabul saya bebas leptospira nggak ya? Kita cek yuk leptospiranya gitu, bagaimana dok caranya? Kalau yang serologik kita bisa menggunakan darah, nanti kita pisahkan serumnya, kemudian dari serum itu bisa dipakai untuk uji serologik. Kemudian untuk yang molekuler itu ada beberapa part ya, mungkin dari organnya atau mungkin darahnya, tapi itu biasanya untuk tikus dan lain-lain gitu ya. Jadi memang jarang kalau misalnya. Tapi kalau pakai sampel darah kan masih memungkinkan ya dok, anabulnya masih hidup ya. Kalau diambil organnya selesai. Baik, jadi teman-teman Vetizen atau masyarakat ini bisa kalau mau memastikan hewan kesayangannya itu bebas leptospira, infeksi, baik dia menunjukkan sakit atau tidak gitu ya. Mau kita pastikan bisa saja datang ke dokter hewan ya. Atau dari urin juga bisa. Oh, dari urin ya. Jadi nggak apa-apa. Dari urin ya, dengan molekuler dari urin atau dengan mikroskopik sebetulnya bisa, dok. Oh iya. Ya, jadi sampel urin itu kemudian disentrifus, hanya saja Leptospira ini sifatnya agak berbeda karena dia transparan. Jadi kalau dengan mikroskop biasa nggak kelihatan. Ya, mikroskop yang digunakan harus medan gelap. Jadi dengan medan latarnya gelap, dia baru kelihatan. Nah, itu dari sampel, misalnya sampel rumah sakit ya, terduga misalnya dokter menduga koleksi urin, kemudian disentrifus, sedimennya diperiksa itu. Bisa ya? Asal dengan mikroskop medan gelap. Ini karena pakar-pakarnya tadi sudah disampaikan juga, dokter bertugas juga sebagai dokter hewan di FKH UGM, dan FKH UGM sendiri juga ada rumah sakit akademik, rumah sakit hewan ya. Ini teman-teman nanti anabulnya bisa dicek kan? Betul. Dan kebetulan beliau-beliau dokter hewan tentu mengenali ya si Leptospira itu ya dokter ya. Oke.